Assalamualaikum Sobat Gim, kembali lagi bersama kami di program Gimik, Generasi Islam Open Mic. Di sini kita akan membahas problematika anak muda dengan kacamata Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini kita akan duduk bersama, ngobrol bareng bersama teman ngobrol kita, yaitu Mas Hanafi Bastian. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Mas Irsan. Alhamdulillah. Gimana Mas Irsan kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Mas Hanafi udah pindah mazhab Syafi'i belum ini? Alhamdulillah masih ke mazhab Syafi'i. kirain namanya Hanafi, pindah mazhabnya Hanafi juga. Itu hanya sekedar nama, pemberian dari orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini ada yang mau saya omongin ini Mas. Saya mau ngajak diskusi bareng ini. Oh, monggo. Ini ada berita yang lagi viral. Kasusnya anak muda banget juga sih. Temanya umroh bareng pacar, emang boleh? Gitu kan? Umroh bareng pacar Emang boleh, ya kan? Nah kalau sebenarnya ini kan, kalau kita ngomongin tentang ibadah umroh, ini kan sebenarnya ibadah yang harusnya tuh bener-bener dalam rangka untuk beribadah ya. Nah tapi menariknya di sini itu justru malah dibalut dengan kemaksiatan. Karena sesuai judulnya tadi ya, emang umroh bareng pacar, emang boleh. Nah sedangkan harusnya kan nggak harus seperti itu gitu kan, nggak bisa mencampurkan antara yang hak dengan yang batil gitu kan. Nah kalau menurut Mas Hanafi sendiri nih gimana sih Mas? Ya, sebelum saya jawab, saya ingin menegaskan bahwa umroh itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan kemudian respon kita terhadap ibadah itu mesti benar. Nah, ibadah itu dalam Islam itu mesti ada ilmunya Mas, tata caranya, dan ada sesuatu yang mungkin pelanggaran yang mungkin harus kita hindari gitu. Dan ketika seperti yang ada di judul tadi, dia meniatkan diri untuk umroh, kemudian membawa seorang pacar ya. Seorang pacar itu berarti belum mahram Mas ya? Iya, belum halal. Belum halal. Nah, itu adalah salah satu kesalahan yang fatal. Karena apa? Di dalam Islam itu antara laki-laki dan perempuan sebelum ada kalau laki-laki dan perempuan sampai dia menikah itu baru boleh keluar bareng gitu ya, atau berkholwat bareng ya. Berkholwat itu boleh. Tapi ketika dia belum sampai tahap nikah, maka itu masih dalam keharaman. Maka sesuatu yang nilainya agung dibarengi dengan kemaksiatan itu ya tidak boleh. Itu menyalahi aturan gitu dalam Islam gitu. Dan harusnya ketika memang benar dia memang masih pacaran belum nikah, segera saja menikah. Nunggu apa lagi? Kalau memang dia mengulur-ngulur waktu, berarti kedua-duanya itu dalam kemaksiatan gitu kan. Dan saya rasa kalau memang dia itu niatnya ibadah, kemudian memenuhi panggilan Allah, dia dengan sukarela harusnya menikah, segera menikah, dan insya Allah di dalam pernikahan itu banyak kebaikan itu Mas. Jadi saya tegaskan lagi bahwa ketika dia membawa pacarnya untuk niat ibadah itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya Mas ya. Karena gimana ya, kalau ngelihat kasus tadi ini kan dibilang nyeleneh gitu kan. Tapi itu udah jadi kayak konsumsi publik sebenarnya. Entah itu dia sholat bareng pacar gitu kan, banyak sih sebenarnya kan. Dan itu malah bahkan dinormalisasikan juga sebenarnya. Ya itu Mas, dalam Islam itu ibadah itu ada tata caranya. Yang pertama itu kita mesti ikhlas karena Allah ya. Jadi segala sesuatu yang kita niatkan itu karena Allah. Misalnya bekerja itu ya karena Allah, misalnya puasa karena Allah, umroh ya karena Allah. Bukan karena pingin tenar, bukan karena pingin disayang sama pacar, bukan, tapi karena Allah. Kemudian bukan hanya sampai di situ, tata caranya juga benar gitu. Kalau kita mau ke sana dia niatan yang baik karena Allah, kemudian tata caranya salah, juga tertolak amal kita gitu. Misalnya dia sholat subuh misalnya, dia benar ikhlas karena Allah ingin sholat itu, tapi dia sholat subuhnya 3 rakaat, maka itu salah, tidak mencontoh Rasulullah gitu.
Dan maka itu dua syarat ini mesti ada, Mas. Yang pertama dia harus ikhlas karena Allah, ya, bukan karena pacar, tapi karena Allah dia memenuhi panggilan Allah ke tanah suci. Kemudian yang kedua dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi ini menjadi ibadah yang baik atau ihsanul amal, amal perbuatan yang akan mendatangkan ridho Allah gitu. Dan Islam itu kan yang dicapai itu yang paling tertinggi kan mendapatkan ridhonya dari Allah gitu, Mas. Jadi kalau memang benar-benar kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka perbaiki niat, kemudian kita harus mencari tahu tuh tata cara beribadah itu. Tidak lain dan tidak bukan yang harus menuntut ilmu. Apalagi masih muda, masih punya kesempatan yang banyak lah untuk mendatangi guru, mendatangi mentor-mentor yang berkompeten di bidangnya itu, Mas. Itu sih pendapat saya tentang hal-hal itu. Cukup nyeleneh ya, Mas. Ya, cukup nyeleneh dan mungkin kasus seperti ini mungkin banyak ya yang terjadi, bukan hanya ketika pacaran sampai ke tanah suci, tapi mungkin pacaran sampai ke masjid, pacaran sampai ke pondok pesantren dan sebagainya. Dan itu hanya kisah ini hanya sepenggal saja, dan ini mesti kita respon dengan baik, mesti respon dengan serius agar kedepannya generasi kita itu menjadi generasi yang memang mempunyai amal perbuatan yang ihsan, yang baik gitu. Dan nilainya itu nilai akhiratnya itu berat, yaitu insya Allah sampai ke janahnya Allah. Masya Allah. Nah, jadi setelah penjabaran dari Mas Hanafi tadi, ya kan, sebenarnya akar permasalahannya itu ada di bagian mana? Supaya hal-hal yang semacam ini itu nggak terjadi lagi, atau mungkin ya justru kita pengennya nggak terjadi lagi ya. Iya, benar. Paling tidak bisa meminimalisir tadi ya. Nah, itu sebenarnya akar masalahnya di mana itu, Mas? Kalau menurut pandangan saya, mengapa anak-anak itu ya, teman-teman kita itu melakukan hal itu, karena yang pertama itu ketidaktahuan. Oke. Yang paling sering itu. Kemudian yang kedua itu karena apa? Karena dia salah dalam menerjemahkan pacaran, karena biasanya pacaran itu terus dibalut dengan pacaran syar'i, bener nggak, Mas? Wah, itu kasusnya banyak banget itu. Jadi ketika ngomongin ada label syar'i, kemudian itu menjadi sebuah tolak ukur. Akhirnya karena saya ini sudah syar'i, mengingatkan sholat, mengingatkan makan, mengingatkan puasa dan sebagainya, itu menjadi kehalalan baginya untuk melakukan hal-hal itu. Padahal interaksi yang seperti itu pun tidak boleh gitu ya. Kalau memang dia mau syar'i, ya harusnya ta'aruf ya. Kemudian dia menikah, dan dalam pernikahan itu kan banyak hal yang nilainya ibadah ya. Misalnya kita ngajak makan istri, ya dapat ibadah, bernilai ibadah. Kemudian ngajak shopping mungkin ya ibadah gitu. Daripada kita pacaran, toh masih pacaran, belum tentu Allah menakdirkan dia akan berdua selama-lamanya toh. Iya. Banyak yang seperti itu harapannya sampai kakek-kakek, nenek-nenek, akhirnya baru 2 bulan jalan sudah putus gara-gara ini dan itu kan itu. Makanya kita harus merespon hal-hal seperti itu dengan serius agar kedepannya itu ada sesuatu yang kita tuju gitu loh, Mas. Jadi mereka ini tidak mempunyai tujuan sebenarnya, tujuan yang pasti, tidak mempunyai peta kehidupan ya. Jadi kehidupan itu adalah sebuah perjalanan, Mas ya. Kita perlu peta yang menghantarkan kita pada tujuan yang benar gitu ya. Kalau kita nggak punya peta, akhirnya kita ngalor ngidul, Mas. Kita nggak punya tujuan sama sekali, capek kesana kesini ya. Salah satunya itu melampiaskan nalurinya dengan seperti itu. Naluri kasih sayangnya itu ya tidak sesuai dengan peta kehidupan tadi. Seharusnya peta kehidupan itu menghantarkan dia pada tujuan yang benar. Yaitu apa? Yaitu Islam. Jadikan Islam itu sebagai peta kehidupan yang menghantarkan segala sesuatunya itu pada kebaikan. Misalnya kita mau menikah gitu ya, kita tanyaan menikah itu gimana sih tata caranya menurut Islam gitu ya. Sampai mendasar, kita mau tidur, ada nggak sih Islam itu mengatur tentang tidur? Oh ternyata ada, tentang semuanya maka ada. Jadi kuncinya itu pemahaman kita terhadap Islam, dan pahamnya kita pada Islam itu tidak lain tidak bukan hanya satu kuncinya, Mas. Mencari tahu maksudnya. Kita mencari tahu, cari kepada guru, cari kepada mentor, cari kepada ustadz kiai, boleh. Yang penting memang kita menyibukkan diri dalam rangka tolabul ilmi. Itu, Mas, yang paling penting. Akhirnya nanti endingnya itu segala sesuatunya kita tolak ukurnya pada Islam gitu. Kalau sekarang ini kan tolak ukuran pada
keumuman itu. Kalau di masyarakat umumnya pacaran ya pacaran. Iya. Nah, dianggapnya itu adalah kebolehan itu, Mas. Itu sih yang menjadi masalah fundamental itu pemahaman dia kepada Islam itu dibatasi dengan hal-hal yang sepele gitu. Islam itu hanya mengatur tentang misalnya ini sholat dan puasa gitu. Iya. Akhirnya dia di luar itu dia basing-basing menerjemahkannya sesuai dengan kehendaknya itu. Oke, jadi kalau dari pemaparan dari Mas Hanafi tadi sebenarnya Islam itu mengatur semuanya ya, Iya. termasuk dalam rangka untuk beribadah, dan pacaran juga sebenarnya boleh, tapi setelah menikah, Betul. ya kan. Bahkan kalau kata teman-teman yang lewat jalur ta'aruf itu kan malah lebih banyak kejutannya gitu kan. Iya. Dan ya itulah tentang pernikahan, karena saya pribadi juga belum ngalamin itu, dan nggak mungkin cerita banyak lebar yang saya sendiri belum ngalamin ini kan. Nah, kalau kita udah ngomongin tentang akar masalahnya tadi, nah sebenarnya Islam ini punya nggak solusi terkait yang kok bisa nih umroh bisa bareng pacar, kemudian sholat berjamaah bisa bareng pacar. Nah itu sebenarnya ada nggak tentang tata cara tentang beribadah itu sebenarnya dalam Islam itu yang benar gimana? Ya tentu saja ada, Mas. Islam itu adalah agama yang sempurna ya. Agama yang dijamin oleh Allah itu agama yang sempurna. Ketika kita mengikutinya maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Tentu saja hal sebesar itu pasti diatur oleh Islam. Yang pertama, Islam itu yang menjadi fundamental, yang menjadi dasar itu adalah pendidikan, Mas. Umat Islam mesti terdidik oleh Islamnya gitu. Kemudian setelah itu ada semacam pengawas ya. Artinya dalam masyarakat itu selalu mengawasi gitu. Ketika ada sesuatu yang kemaksiatan itu masyarakat cepat merespon gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada semacam, kalau kita bicara negara ya, aturan yang mengatur hal-hal seperti itu. Misalnya nih ada kita sebagai cowok ini kan mestinya sholat berjamaah nih, Mas, ya kan? Ya, harus kita ke masjid, kita sholat berjamaah. Ketika kita tidak ada ujur syar'i, kemudian kita tidak ke masjid, kita mesti didatangi oleh petugasnya gitu. Hal seperti itu harus diatur. Nah, itu solusinya. Kemudian misalnya lagi ketika kita ngomongin tentang wanita itu keluar rumah harus menutup aurat, Mas ya, menutup aurat lah dengan baik. Kemudian ketika dia melanggar itu harusnya dia paham bahwa saya ini melanggar, dan ketika ada yang menegur, ada yang menasihati, dia tidak akan tersinggung gitu loh, Mas. Jadi memang dari dasar dia sudah memiliki dasar pendidikan yang seperti itu. Jadi kalau ada banyak ya misalnya teman-teman yang di luaran sana ya, di sekitar kita itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, kemudian kita sebagai aktivis dakwah kemudian mengajak beliau-beliau itu kembali kepada Islam, itu pasti ada dua respon, Mas. Yang pertama, dia menganggap kita itu memusuhi dia, kedua dia menerima gitu kan. Artinya apa? Artinya kedua respon ini adalah bentuk bahwasanya mereka ini ada dasar gitu ya. Yang pertama itu kalau dia menolak atau memarahi atau memusuhi kita, itu dasarnya dia tidak punya dasar sama sekali kan, dasar Islamnya gitu. Karena yang kedua, dia kalau menerima berarti dia mempunyai dasar Islam. Maksudnya dia pernah mengalami atau memiliki maklumat asabiko, informasi yang tentang Islam itu. Itu, Mas. Jadi yang paling fundamental itu pendidikan ya, Mas ya. Untuk pendidikan kepada teman-teman bahwasanya Islam itu tidak hanya mengatur tentang ibadah ritual, tapi Islam itu mengatur tentang hubungan kita dengan Allah terkait dengan ibadah dan akidah, kemudian hubungan kita dengan diri kita sendiri, misalnya berpakaian, cara memenuhi kebutuhan jasmani dan akhlak gitu ya. Dan juga yang terakhir itu hubungan kita dengan manusia yang lain. Itu diatur dalam Islam gitu. Jadi ketiga dimensi ini dalam Islam itu lengkap diatur. Jadi kita harusnya sebagai muslim itu nggak bisa lepas dari lingkaran ini, aturan-aturan yang mengatur tiga dimensi ini. Ketika kita melenceng sedikit saja, mesti konsekuensinya kita dosa. Dan ketika dosa itu kan sudah kita pasti tahu, dosa itu tempatnya di neraka. Itu, Mas. Itu sih, sesimpel itu sebenarnya. Kalau dia mau belajar, insya Allah segala sesuatu yang tadinya keliru itu akan dibenarkan gitu. Dia pasti akan tahu bahwasanya sesuatu yang sudah salah ini harus kita tobati, dan segera kita tobati. Karena
kita tahu sendiri bahwasanya mati itu nggak menunggu kita tobat, mati itu nggak menunggu kita sakit, bahkan mati itu nggak nunggu kita tua. Yang perlu kita camkan itu adalah mempersiapkan sebaik-baiknya bekal menghadapi kematian itu. Dan mati itu adalah sebuah misteri. Ketika itu datang kepada kita, kita dalam keadaan mempersiapkan diri, dan insya Allah ketika kita mempersiapkan diri, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu Mas. Cukup panjang juga ya, dan ternyata Islam tuh sekeren itu, karena aturan-aturan yang ada itu emang dibuat supaya keteraturan itu ada, ya Mas ya. Dan termasuk tata cara beribadah tadi itu harus, yang pertama itu harus ikhlas, dan yang kedua itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan kalau kita membahas tentang kasus pada program kali ini tentang umroh bareng pacar tadi ya. Nah sebenarnya ibadah yang sudah seharusnya itu puncak dari ibadah bahasanya kan. Karena belum tentu semua orang tuh bisa untuk ke sana gitu kan. Untuk umroh, untuk haji, dan ya pergi ke Baitullah. Itu bahkan banyak orang yang pengen ke sana tapi masih belum bisa. Nah, ini kan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih bijaksana lagi lah. Karena ibadah kan bukan cuma sekedar ibadah kalau tata caranya juga nggak benar. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau kita dengar penjelasan dari Mas Hanafi tadi yang kalau kita fokus dari awal tadi, itu isinya banyak yang daging semua. Tergantung bagaimana cara kita merespon apa yang kita dapat. Kalau kita dapat suatu kebenaran kemudian kita menolak, nah ini yang bahaya. Dan kalau kita dapat suatu kebenaran tapi kita menerima, nah ini harusnya kita syukuri. Jadi kalau misalnya kita mau beribadah, kemudian kita mau amal yang kita lakukan ini bernilai pahala dan diterima di sisinya Allah, itu kita harus mengikuti aturannya. Karena syarat diterimanya amal itu kan ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan kalau kita nggak mau ngikutin aturannya, ya jadi sia-sia aja. Apa yang udah kita lakuin di dunia capek-capek yang katanya untuk ibadah, tapi ternyata itu nggak bernilai apa-apa, kan rugi banget. Nah jadi gitu teman-teman. Jumpa lagi ya teman-teman di program-program gimmick selanjutnya, dan semoga kita semua masih diberikan kesehatan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.